Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya di pagi hari ini kita semua beroleh sukacita, kebahagiaan dan kesehatan untuk memulai aktivitas kita. Firman Tuhan, renungan dan sumber kekuatan bagi kita tertulis dalam kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah kisah dari seminarium, yaitu tempat para calon-calon pastor bersekolah dan menempa diri. Setiap minggu sore, seorang dari antara mereka selalu menghilang dan pergi meninggalkan asrama seminari. Teman-temannya mulai curiga karena hal itu berlangsung secara terus-menerus dan konsisten. Setiap minggu sore, dia tiba-tiba menghilang dan pergi tanpa diketahui. Akhirnya, karena rasa curiga yang begitu berat dari teman-teman dan seluruh yang ada di seminari, mereka membayar 2 orang mata-mata untuk mengawasi serta menemukan kemana seorang calon pastor ini setiap minggu sore pergi meninggalkan asrama. Lalu kedua orang mata-mata ini pun mengikuti seorang calon pastor ini kemana dia pergi, sampai mereka menemukan bahwa calon pastor ini pergi ke desa yang lain yang tidak begitu jauh dari seminari. Dia pergi ke rumah seorang laki-laki tua yang miskin, yang tinggal dalam sebuah gubuk yang sudah sangat tidak layak, terbaring lemah dan terkapar di atas sebuah tempat tidur. Apa yang dia lakukan? Calon pastor ini membersihkan rumah, memandikan laki-laki tua ini, memasak makanan, dan memberikan atau menyuapi laki-laki tua ini makan. Sampai semuanya beres dan baik, dia pun pergi meninggalkan rumah laki-laki tua ini dan kembali ke asramanya. Hal itu terjadi terus-menerus. Lalu kedua orang mata-mata ini melaporkan apa yang telah mereka lihat dan temukan kepada orang-orang di asrama, di seminari. Kemana dia pergi? Demikian pertanyaan banyak orang di seminari. Dia pergi ke tempat yang sangat jauh dan ke tempat yang begitu tinggi. Apakah ke surga? Demikian pertanyaan orang-orang di seminari. Tidak, dia tidak ke surga. Tetapi dia ke rumah seorang laki-laki tua yang miskin, yang terbaring lemah dan terkapar dan tidak bisa berbuat apa-apa, yang hidupnya hanya sebatang kara. Calon pastor ini melayaninya dengan baik, membersihkan rumah, memandikannya, memberinya makan, dan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan beragama atau kekristenan bukan saja diukur dalam aktivitas formal seperti kedatangan atau kehadiran dalam kebaktian, baik itu kebaktian minggu, pertanggiangan, kebaktian kategorial, atau juga bukan diukur hanya dari jumlah persembahan yang kita berikan. Semuanya itu baik. Bila sebagai orang percaya kita melakukan itu dengan ketekunan, tekun beribadah, baik di rumah, di gereja, kebaktian, sektor, ikut serta dalam berbagai pelayanan, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi gereja,
Itulah tindakan yang sangat baik dan yang terpuji. Tetapi kekristenan kita bukan hanya menyangkut hal yang formal, hal yang seremonial, yang ritual, yang vertikal. Artinya hanya menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kekristenan itu adalah hidup yang total. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena itu kekristenan itu bukan hanya yang vertikal saja, hubungan kita dengan Allah, tetapi hubungan kita dengan Allah itu sangat berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Kekristenan juga bukan hanya yang formal, ritual, dan seremonial, yaitu kebaktian di gereja, aktivitas di gereja, pelayanan, persembahan, dan lain sebagainya, tetapi juga yang aktual, yaitu hubungan kita dengan sesama sehari-hari, perbuatan kita, tindakan kita, dan yang lainnya. Kekristenan itu tidak berat sebelah, tetapi menyeluruh dan total. Antara hubungan kita dengan Allah juga menyangkut hubungan kita dengan sesama. Karena itu dalam nats renungan kita pagi hari ini, Hosea menyampaikan kritik dari firman Tuhan kepada banyak orang-orang pada masa itu yang berpikir dan memahami bahwa peribadahan di bait suci ataupun juga persembahan korban bakaran yang disampaikan cukup menjadi tolak ukur dari kehidupan beragama, dari kehidupan sebagai bangsa pilihan, dari kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata dan disampaikan oleh Hosea bahwa Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Karena memang realita pada masa itu demikian, bahwa ada banyak orang begitu tekun memberikan persembahan korban bakaran untuk pengampunan dosa dan penghapusan dosa, tekun pula dalam melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian, aktivitas-aktivitas keagamaan. Tetapi di sisi yang lain, tekun juga menindas orang-orang lemah, menipu dan merampas hak-hak orang miskin. Dan mereka berpikir dengan korban-korban bakaran yang mereka persembahkan itu, apa yang mereka perbuat kepada sesamanya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang lemah, cukup dan bisa ditebus dan dibayar dengan korban bakaran tersebut. Karena itu Hosea mengkritik keras apa yang mereka lakukan itu. Yang disukai oleh Allah adalah kasih setia. Kasih setia kepada Allah dan kasih setia kepada sesama manusia. Kedua hal ini tidak terpisahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, orang beragama yang menitik beratkan nilai keagamaannya pada hal-hal yang ritual, yang formal, aktivitas-aktivitas keagamaan, dan mengabaikan sesamanya, ibadah aktual, relasional kepada sesama, itu bisa mendatangkan atau menjadikan seseorang menjadi munafik. Kesombongan rohani seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Menganggap diri paling benar, paling tepat, dan paling hebat dari antara orang-orang lain.
karena aktivitas-aktivitas keagamaannya. Tetapi Yesus berkata bahwa kasih kepada Allah dengan segenap hati dan kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri ini adalah dua hukum yang tidak bisa terpisahkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan hari ini kita diajak untuk memahami kehidupan kita, kekristenan kita, iman kita secara totalitas. Membangun relasi dengan Allah, ketaatan kita kepada Tuhan, keseriusan kita serta kesungguh-sungguhan kita melakukan ibadah, doa, penyembahan, persembahan di gereja, di rumah, di sektor dan lainnya berbuah dalam bentuk kasih kita kepada sesama, menjauhi penindasan, penipuan, ketamakan, tetapi hidup dalam kepedulian dan solidaritas untuk sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini untuk firman Tuhan yang sudah kami terima dan kami renungkan. Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu untuk hidup setia di dalam firman Tuhan. Bila kami sudah dengan sungguh-sungguh melakukan peribadahan kami, relasi kami dengan Tuhan di dalam doa, pelayanan, kebaktian, pujian, penyembahan di gereja, dan di dalam banyak hal, juga dalam persembahan kami. Tetapi Tuhan juga mengkehendaki agar ibadah kami secara formal dan ritual berbuah di dalam hidup kami sehari-hari. Itulah ibadah aktual dalam setiap perbuatan, pekerjaan, terutama dalam kasih kami kepada sesama. Sebab tiada guna bila peribadahan kami yang begitu baik itu tidak ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan kasih yang tulus dan rela dengan kerendahan hati dari dalam diri kami masing-masing kepada sesama kami. Apa yang baik, berikan kami hikmat untuk melakukan firman dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati jemaat-Mu di HKBP Limo, pun juga yang mendengarkan renungan ini saudara-saudara kami di tempat yang lain. Tuhan yang memberkati mereka, memberkati keluarganya, pekerjaannya, yang memimpin hidup kami satu hari ini dan hari-hari berikutnya. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terkhusus untuk jemaat-Mu yang masih terbaring sakit dalam tahap pemulihan, baik di rumah atau juga masih di rumah sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Yang bergumul, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Demikian juga dengan yang bersuka cita, yang telah menerima berkat Tuhan dalam hidupnya, yang berulang tahun. Kami bersama-sama bersyukur dan semakin mengasihi dan mencintai Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami dalam hari ini, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.